Baru seminggu lalu, Acer mulai perang dengan price harga 24 inch IPS-nya jadi yang termurah di pasaran. Tapi di 1 Maret kemarin, fee Tokopedia naik untuk seller, ngebuat Philips langsung rebut. Mahkota Acer jadi yang termurah sekarang untuk lo beli. Dan karena ini monitor entry, gue cepet aja. Secara body gue pakai B-roll karena nothing special. Pembawaan panas sudah ada, port udah ngadep ke bawah, dan ada yang menarik, Philips di sini kasih kita DisplayPort, sesuatu yang unik di segmen ini karena sebenarnya nggak penting banget ada DP di monitor 75 Hz Full HD. Tapi dengan kayak gini, Philips jadi monitor termurah pakai DisplayPort. Speakernya sebenarnya udah jelas nggak mendem, cuma powernya sangat kurang, suara juga agak cempreng dikit di max volume-nya. Saran gue main di 70-80 tick aja. Bassnya pun nggak berasa, sangat basic kualitasnya. Ya nice to have aja, tapi karena murah, gue sama sekali no komplain. Dan kalau gue denger sambil ngebayangin ya, di otak gue, kayaknya kualitas speakernya tuh sama kayak yang dipakai Acer kemarin. Putihnya punya CCT yang nggak perfect 6500, tapi cukup rata di posisi 100 karena gamanya cukup oke. Secara putih, Philips ini sangat akurat di posisi cukup atas di 5. Ngalahin Philips E2FE, Acer, AOC, Lenovo, Cooler Master, dan ViewSonic. Gambarnya sekitar sRGB 97%, memang nyasar pasar entry level, sedikit kurang full di warna cyan-nya. Posisinya bersaing aja. Efek dari CCT yang kurang, saturasi dan akurasinya cukup kena dampak di Philips ini sekitar 8. Belum sangat akurat yang standarnya 5. Philips bersaing bareng sama Samsung S24R, Acer, dan juga Cooler Master. Di P3 sendiri udah nggak usah terlalu dilihat ya. P3 yang rendah ngebuat Philips ini jauh banget kualitasnya dibanding E2FE, HM AOC, atau Magneview SE. Philips kasih kita preset sRGB yang di lock brightness-nya. Grayscale-nya nggak terlalu beda sama default, nggak terlalu penting kita pakai. Di preset user define-nya kualitasnya lebih buruk dibanding default yang dikasih Philips, nggak layak juga kita pakai. Jadi ini optimal setting dan brightness setting yang bisa kalian pakai. Target gue tetap ke 200 nit. Harus kita full kalibrasi pakai Kalman Create ECC Profile untuk dapetin warna yang perfect di Philips ini di 5. ECC-nya kalian bisa download di deskripsi di bawah. Kontras sudah sesuai standar IPS lebih dari 1000, tapi tetap masih kebantai dengan panel VA sekelas ya. Max brightness cukup rendah, mepetin kualitas L2430, masih kalah dibanding Samsung, Acer, dan juga ViewSonic. Minimum brightness sudah bagus di bawah 50 nits, masih lebih gelap Acer dan ViewSonic. Dan karena ini 75 Hz, gue nggak nemuin sesuatu yang amazing di response time-nya. Off-nya sentuh sampai 14, dan fast jadi preset terbaik yang bisa lo pakai. Karena preset faster ada 5 titik yang lebih dari 10 RGB yang ngebuat UFO-nya udah kelihatan overshoot-nya. Terlebih lagi fastest, lebih nggak layak dipakai. Kualitas Philips lebih dekat sama ViewSonic 100 Hz, tapi dengan 25 fps lebih banyak, ViewSonic kasih input lag lebih rendah. Dan tetap semua monitor Hz rendah kayak gitu terbantai dari 165 atau 80 ataupun 240 Hz. 75 Hz ya mau dikata apa juga, memang nggak rekomen untuk kompetitif game kayak Valorant. Game lain lebih cocok buat game lain. Panelnya stabil sampai 60 fps dan secara average posisi Philips nggak berubah. Langsung singkirkan. Kelengkapan lainnya kabel power dan HDMI. Harga Philips kalau gue cek lebih murah 50.000 dari Acer sekarang, dengan beberapa aspek yang Acer memang lebih baik. Di akurasi sRGB, brightness, response time, dan Acer ada garansi ADP 3 tahun. Di sisi Philips dia kasih kita DisplayPort yang nggak bisa lu temuin di market 75 Hz lainnya. Paling dekat lu mesti search 1850 100 Hz ViewSonic untuk dapetin port DisplayPort ini. Ya ini bisa jadi pertimbangan lu, terutama sekarang banyak GPU yang kasihnya 3 DisplayPort 1 HDMI. Lu ketika mau multi monitor, Philips ini jadi salah satu pilihan yang bisa lo pertimbangin. Garansi Philips juga udah full 3 tahun dan sisanya kembali tergantung Philips aja nih, mau perang harga lebih bawah lagi dibanding Acer atau tetap mau santai di posisi sekarang jadi yang termurah dengan jarak cuma 50.000. Karena market yang akan digeruk sama monitor murah kayak Philips ini ya orang-orang yang perlu second monitor dan nggak mau beli speaker, cukup pakai speaker di monitor dan dia udah ada headset. Viewing angle juga udah bagus karena Philips kasih IPS, lu taruh di sebelah main monitor lu, angle gimana aja tetap enak lihatnya. Acer dan Philips memulai gerakan tarik harga ke bawah, ngelihat para pesaingnya masih jual cukup jauh beberapa ratus ribu di atas. Yang paling kena imbasnya tentu Lenovo L24i30. Sekalipun dia akurat, tapi dengan beda 250 sampai 300 ribu, berarti itu sekitar 20% dari 1,5 juta. Itu masalah besar di monitor entry level kayak gini karena lu jadi mikir nih, buset lumayan juga 300 ribu bisa buat beli mouse gaming. Belum lagi Samsung yang masih garansi 1 tahun. Kena banget tuh impactnya. Market 75 Hz lagi panas. Dan lu kira udah selesai? AOC keluarin 24B3HM 24 inch yang ngebantai habis 22 inch di pasaran. Dan AOC juga nggak nanggung, dia juga lempar bom ke market dengan buka PO 1400 24G2A cuma 1,9 juta di 10 Maret. Sangat ganas dan ngebuat kalau sekarang lu nggak beli 75 Hz termurah, penyesalan sudah di depan mata. Hancur sih pasal 75 Hz. Subscribe biar lu nggak ketinggalan review AOC B3HM atau 24G2A dan juga Cooler Master 100 Hz barang situ.
Gue Andrea GTD, sampai jumpa dan tak